Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siswantoro dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyiaran. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI untuk meningkatkan kualitas uji kompetensi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KKNI atau Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang juga disebut Indonesian Qualification Framework secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa di sektor sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Perlu diketahui bahwa setiap tingkat kualifikasi yang tercakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam bidang pekerjaan masing-masing guna menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa tentunya akan menjadi sarana yang dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek, dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Dalam hal ini termasuk keterlibatan Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan hingga tercapainya tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia memerlukan upaya antara lain yaitu pertama, mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri, dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Kedua, meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil lulusan pendidikan, pelatihan, profesi tertentu dengan pengguna tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenaga kerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Salah satu infrastruktur yang penting dalam keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi adalah dokumen standar kompetensi lulusan. Sebagaimana dinyatakan pada peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu standar kompetensi lulusan, dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan. Berbicara tentang standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar kompetensi lulusan adalah dokumen pokok sebagai pedoman dan acuan terkait uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, di mana SKL ditetapkan melalui Permendikbud dan atau Peraturan Direktorat Jenderal yang disusun oleh para profesional, praktisi, akademisi, instruktur, dan atau perwakilan DUDI maupun KL yang mengacu ke SKKNI dan bersifat nasional. Dengan kata lain, format dokumen SKL
berasal dari satu sumber, yaitu dari Kemendikbud. Sesuai dengan tujuannya, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik lembaga kursus dan pelatihan, dan juga bagi yang belajar mandiri. Selain itu, SKL digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. Dengan demikian, standar kompetensi kelulusan berbasis KKN ini digunakan juga sebagai acuan untuk menyusun kisi-kisi pembuatan soal uji kompetensi ujian teori maupun kisi-kisi uji kompetensi ujian praktik. Kisi-kisi pembuatan soal uji kompetensi ujian teori maupun ujian kompetensi ujian praktik ini harus selalu dievaluasi dan jika perlu segera divalidasi sesuai dengan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi baik teknologi maupun perubahan regulasi dan atau perubahan pada dokumen standar kompetensi lulusan yang telah divalidasi. Tentunya hal ini berdampak pada adanya perubahan juga pada KBK atau kurikulum berbasis KKNI. Dengan kata lain, kisi-kisi materi uji kompetensi ujian praktek yang disusun dan dirumuskan dari SKL memuat cakupan tingkat kesulitan dan menggunakan variasi materi soal uji kompetensi praktek yang mengacu ke unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan yang disesuaikan dengan jenjang KKNI-nya. Perlu diketahui bahwa jika kurikulum berbasis kompetensi berubah, maka hal ini berdampak pada adanya perubahan pada rubrik penilaian praktek uji kompetensi. Oleh karena itu, kisi-kisi materi ujian praktek atau yang disebut juga sebagai cetak biru tes adalah format atau matrik yang memuat kriteria dan deskripsi kompetensi dengan cakupan materi yang akan diujikan sebagai panduan penyusunan soal ujian. Oleh karena itu, format dokumen rubrik penilaian ujian praktek juga sudah pernah dirumuskan oleh Forum LSK pada tahun 2020 yang lalu yang difasilitasi oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sehingga seluruh LSK pada saat itu sudah pernah melakukan perombakan penyesuaian hingga perubahan sesuai format dokumen rubrik penilaian uji praktik dalam dua bentuk, yaitu pertama tabel matriks di file Excel dan kedua butir-butir narasi di file Word. Rubrik penilaian uji praktik atau rubrik penilaian ini digunakan sebagai pedoman penilaian dengan prinsip TATO, yaitu terbuka, adil, terukur, dan objektif. Dan menggunakan kaidah UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterkaitan atau keterpakaian. Hal ini dimaksudkan sebagai pegangan para penguji dalam melakukan penilaian pengujian uji kompetensi praktik. CSUP atau yang disebut dengan contoh soal uji praktek ini adalah gambaran soal ujian praktek yang akan diujikan, di mana memuat cakupan tingkat kesulitan dan variasi materi soal uji praktek yang mengacu ke KMUP, kisi-kisi materi ujian praktek. Yang selanjutnya, indikasi validasi contoh soal ujian praktek dimaksudkan untuk menggali sistematika dan konstruksi penulisan soal ujian praktek yang menerapkan prinsip TATO, yaitu task atau tugas, attitude atau sikap, time atau waktu, objek atau hasil kerja, dan menggunakan kaidah UKRK, yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian.
Selanjutnya mengenai FSUP atau Form Scoring soal ujian kompetensi praktek ini. Pada tahun 2020, ketika Forum LSK menyusun perubahan rubrik penilaian ujian praktek, dibuat juga form scoring atau penilaian sebagai ringkasan dari rubrik penilaian ujian praktek untuk dipakai penguji pada saat penilaian dalam pengujian. Form scoring uji kompetensi praktek ini adalah dokumen penting sebagai hasil penilaian pengujian oleh penguji yang akan diunggah ke aplikasi uji kompetensi si kompeten, sehingga memerlukan dilakukannya pleno penetapan kelulusan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Demikian yang dapat disampaikan untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk meningkatkan dan mengembangkan kisi-kisi uji kompetensi ujian praktek menjadi lebih baik. Dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe untuk mengikuti video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.